Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal Sulaiman. Saya dari program studi pendidikan agama Islam kelas 6 reguler D akan menjelaskan tentang sejarah kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Untuk memahami materi yang akan saya sampaikan, kita akan menyimak video yang akan menjelaskan tentang sejarah kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mendengarkan penjelasan tentang sejarah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oke. Nah, selanjutnya berikut adalah biografi Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim ibnu Murrah Taim. Lahir tahun 573 Masehi dan wafat tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau bertepatan dengan 630 Masehi. Nah, adapun sejarah pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Sejarah pengangkatan Khalifah Abu Bakar tak akan terlepas dengan peristiwa Bani Salim. Nah, dalam peristiwa ini itu terjadi perseteruan antara kaum Muhajirin dan Ansor tentang siapa yang berhak untuk memimpin umat Islam. Rasulullah SAW. Ketika itu Abu Bakar dan Umar itu mendengar bahwa ada pertemuan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor di kediaman Bani Salim. Mendengar hal itu, beliau berdua pun mendatangi kediaman tersebut. Ketika di sana melihat bahwa kaum Muhajirin merasa berhak untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah, karena merasa Rasulullah itu dari kaum mereka gitu, karena kaum Rasulullah itu masuk dari kaum Muhajirin. Adapun kaum Ansor pun merasa mereka yang berhak karena mereka yang melindungi umat Muslim, kaum Muhajirin ketika hijrah ke Madinah. Dan mendengar kedua hal itu, Abu Bakar pun memutuskan untuk mengambil jalur tengah, seperti yang menjadi khalifahnya itu adalah kaum Muhajirin dan yang menjadi wakilnya itu adalah kaum Ansor. Namun usulan tersebut ditolak oleh kaum Ansor. Mereka mengatakan bahwa bagaimana kalau misalnya kaum Muhajirin dengan pemimpinnya dan kaum Ansor dengan pemimpinnya sendiri. Tapi ditolak oleh Abu Bakar, dikarenakan Abu Bakar takut akan terpecah belahnya umat Islam. Lalu Sayyidina Umar pun membujuk bahwa Abu Bakar lah yang pantas untuk memimpin umat Islam. Akhirnya semuanya pun bersepakat dan berbaikat bahwa Abu Bakar pun menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah. Nah, di dalam pemerintahannya beliau memiliki kebijakan-kebijakan. Yang pertama itu memerangi kaum murtad, munafik dan palsu. Yang kedua mendirikan Baitul Mal. Yang ketiga mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi pusat. Nah, jadi yang di zaman beliau, di zaman kepemimpinan Abu Bakar, dapat banyak orang-orang yang ingin menjadi yang murtad gitu, yang keluar dari Islam karena merasa Rasulullah sudah wafat. Jadi mereka merasa bahwa sudah Islam tidak ada lagi, dan mereka merasa Islam tidak penting. Akhirnya mereka pun keluar dari Islam. Itu kaum munafik, yaitu kaum orang yang enggan membayar zakat gitu, karena mereka berpendapat bahwa zakat itu hanya wajib ketika Rasulullah masih ada. Ketika ini adalah nabi palsu. Jadi zaman ini pula banyak munculan nabi-nabi palsu, dan mereka mendapatkan diri bahwa mereka pengganti Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah itu ada nabi, dan nabi itu ada mereka. Di zaman pemerintahan beliau ini, beliau memerangi 3 golongan ini, yaitu kaum murtad, munafik dan nabi palsu. Kedua, beliau mendirikan Baitul Mal. Jadi zaman beliau Baitul Mal ini berfungsi seperti penampung pajak. Jadi pajak yang dibayarkan dari rakyat itu dikumpulkan di Baitul Mal dan disalurkan ke orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketiga, mengumpulkan ayat Al-Quran menjadi mushaf. Sebab dari memerangi kaum murtad, munafik dan palsu ini, kaum muslim banyak bertumpahan korban, yang sejumlah 70 menghafal Al-Quran. Nah, karena itu Abu Bakar pun takut jikalau banyak
lebih banyak lagi gitu para hafiz-hafiz Al-Quran yang wafat, Al-Quran akan hilang gitu. Jadi beliau dengan ijtihad beliau memerintahkan Said bin Sabit untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran, baik itu dari pelepah kurma, dari batu dan sebagainya, dan dijadikan satu mushaf gitu. Jadi ditulis dalam satu mushaf berurut dari ayat dari surat pertama hingga surat terakhir. Nah, keberhasilan pemimpinan Abu Bakar ini, yang pertama beliau melaksanakan wasiat Nabi, karena sebelum Nabi wafat, Nabi mengutus Sayyidina Usamah untuk perbatasan Syria gitu, untuk melakukan daerah Syria. Tapi pengutusan ini tertunda dikarenakan Rasulullah sedang sakit gitu. Lalu semeninggal Rasulullah wafat, Abu Bakar ini tetap bersikukuh untuk mengutus sama ini, karena beliau berpendapat bahwa apapun yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, maka itu harus dilakukan. Walaupun banyak terjadi pertentangan dari para sahabat, karena kan pada waktu itu belum stabil, tapi beliau tetap bersikukuh bahwa memang harus dilaksanakan. Kedua, beliau menghancurkan gerakan kaum murtad. Di masa beliau, kaum murtad ini dapat dimusnahkan dalam waktu 1 tahun. Kekuasaan Islam pun terpilih. Ketiga, beliau menangani orang yang enggan membayar zakat. Beliau memutus untuk memberantas dan menundukkan kepala kelompok tersebut dengan serangan yang kuat, sehingga mereka menyerang kembali kepada Islam. Lalu yang keempat, ekspansi pemerintahan. Nah, di zaman beliau berhasil dalam melakukan penyebaran kekuasaan Islam keluar Arabia seperti Indonesia. Dan terakhir, di masa beliau terjadilah pengumpulan Al-Quran. Beliau memerintah dan mempercayai Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat Al-Quran yang tertulis di kulit hewan, daun pelepah kurma, tulang dan sebagainya gitu. Jadi setelah berhasil, beliau satukan menjadi sebuah mushaf dan disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar sampai beliau wafat. Di akhir pemerintahan beliau sakit selama 15 hari, dan sebelum beliau wafat, beliau menunjuk Sayyidina Umar sebagai penggantinya. Mereka bersepakat bahwa yang berhak menggantikan pemimpin Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyimak dan menonton video yang telah menjelaskan tentang kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.